Tah jadi kia Vios tekangnya, nah cek urang ge bejaan ya. Sedan ini udah pisan gitu nya. Yang tampilanna aduh, ngan mungkin ya fiturnya lengkap, tampilan harganya oke mahal. Ini taksi nih. Beneran taksi nih. Masih taksi kayak gini sekarang? Taksi nih. Pastinya bukan. Ini adalah Toyota Vios terbaru, generasi terbaru yang punya perubahan yang sangat signifikan sehingga terlalu sayang bagi Toyota untuk menjadikan sedan entry level ini sebagai taksi. Nah, kita bakal ngebahas detailnya seperti apa perubahan-perubahan yang dialami oleh Toyota Vios yang memang cukup panjang di Indonesia ya. Gitu. Untuk tahu videonya seperti apa, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Pandangin terus videonya. Ya, seperti halnya banyak mobil-mobil Toyota lain yang coba untuk dinaikkan kelasnya, sepertinya di Vios ini juga berlaku seperti itu gitu. Kalau misalnya kita lihat secara tampilan aja, ini udah bener-bener jauh dari kesan taksi. Yang taksi itu kalau misalnya lihat, coba geser kamera sana tuh. Tuh. Close up coba. Nah itu taksi. Jadi ini nggak mungkin sebuah taksi. Kalau misalnya taksi tampangnya kayak gini, gue yakin semua orang tuh pasti bakal lebih milih taksi daripada pakai grab-graban kayak gitu ya. Lu bisa lihat nih, ini agresif banget dan dia mengambil beberapa parts dari kakak-kakaknya kayak misalnya Altis dan juga Camry. Lampunya lu lihat nih, ini udah beneran Altis banget. Semuanya ya, dari teknologinya, dari desainnya, DRL-nya, semua LED dan ini semuanya dari Altis. Terus kita lihat bumpernya, ini memang ke Camry-Camryan, walaupun ini dibikin lebih besar, ini terlalu besar menurut gua, tapi sebenarnya nggak masalah karena di sini jadi bikin si Vios itu jadi terlihat lebih agresif dan gua cukup suka, apalagi minim banget krom-kroman ya. Jadi ini semuanya piano black, dia sampai ke sini, lu bayangin gede banget. Di sini ada logo Toyota dan di grillnya itu bakal cuma segaris doang sini piano black. Udah. Nah sekali lagi untuk menambah aerodinamis di sini di kap mesinnya dipakein karet, jadi ya kelihatan lebih berkelas lah. Kap mesinnya juga dia melengkung dan ada beberapa garis yang bikin jadi kayak ini seolah-olah tuh mobil atau sedan yang bertenaga. Kita lihat bagian samping. Oke, di bagian samping secara detail kalau kita lihat di sini ada sirip hitam ya, yang ternyata ini berfungsi karena dia ada lubangnya nih. Jadi angin itu bisa masuk sini, ditangkap sama sirip ini dan langsung ke bagian spakbor untuk mendinginkan ban dan juga rem. Nah, sementara peleknya sendiri dia dual tone standar, ini tuh tapi ukurannya cukup besar, 17 inci, bannya 205/50 ya. Jadi walaupun bannya relatif tipis, rasanya tetap enak. Dia pakai Dunlop Enasafe. Untuk lampu sennya biasa, di sini udah ada sennya, ini ada tulisan Dual VVT-i, teknologi dari mesinnya. Terus dia juga enaknya udah ada Smart Entry, jadi kan nggak perlu nyolok-nyolok, nggak perlu pencet-pencet, bahkan cukup disamperin aja, pintunya bisa langsung otomatis terbuka. Nah, bagian yang paling gue suka dari desain dari Vios yang baru ini adalah bagian belakangnya. Ini tuh, gila, kayak mobil-mobil liftback gitu, kayak mobil-mobil coupe yang akhirnya bikin gimana ya, auranya tuh jadi lebih berkelas gitu, jauh lebih berkelas. Padahal ini sebuah sedan entry level dari Toyota. Sekarang belakangnya. Nah ini bagian belakangnya juga terlihat lebih dinamis ya. Apalagi tadi yang konsep body liftbacknya itu bikin si pintu bagasinya itu lebih kecil. Tapi bukan berarti bagasinya nggak luas karena dia bakal menjorok ke bagian dalam. Di atas sudah ada shark fin antena, ini juga ada defogger. Nah gue bingung sampai sekarang kenapa sedan tuh nggak ada wiper gitu ya. Padahal kalau misalnya hujan ini kan pasti bakalan kotor banget gitu ya. Entahlah. Itu misteri sedan sampai sekarang. Oke lanjut. Nah lampunya dibikin lebih simple, lebih dinamis sih menurut gua. Yang sayangnya ini masih piano black. Gue pikir tuh ini lampu bakal manjang dari kanan ke kiri gitu ya. Tapi ya dengan tampilan kayak gini aja menurut gua ini udah it's okay. Apalagi di bawah juga di bumpernya ada diffuser dan ini ada sirip juga yang sayangnya nggak bolong kayak di depan. Tapi ya untuk tampilan ini cukup lumayan. Ada 4 titik sensor. Nah yang paling bikin nggak enak itu ya paling tulisan Viosnya di situ karena masih standar banget dan menandakan kalau ini ya memang sedan entry level, sama sini G. Tapi ya udahlah.
Ini merupakan tipe tertingginya, bahkan udah ada fitur Toyota Safety Sense di sedan ini. Sebelum kita masuk ke dalam, kita bahas dulu mesinnya. Memang ini mesinnya sebenarnya masih sama lah ya secara kapasitas, 1500 cc, 2NR VA tipenya ya. Dia dual VVT-i dan tenaganya tuh 103 horsepower dan torsinya 138 Nm. Di atas kertas dan juga di atas jalanan ini sebenarnya menurut gua udah lebih dari cukup ya, baik dari segi akselerasi maupun dari segi efisiensi bahan bakarnya. Nah, ini kita lihat, ini mesin yang sebenarnya udah legendaris dan cukup banyak dipakai di line up mobil-mobil Toyota lainnya. Untuk covernya, terus di sini ada peredamnya, catnya juga ya ini oke lah, cukup rapi, dan dia disandingkan sama transmisi CVT khas Toyota. Oke, ini bagian kabin ya. Kita nyalain dulu biar nggak panas. Udah start stop engine pastinya. Dan keren banget ketika dibuka ada tulisan Hello dan juga gambar 3D dari mobilnya ini yang bikin berputar gitu, jadi dramatis banget, dan akhirnya menampilkan sebuah MID yang udah pakai animasi ya. Dan ini juga kebetulan dia punya beberapa desain yang bisa di setting, jadi kita bisa pilih desain-desain yang tampilan di MID-nya ini bisa seperti apa. Tapi kalau untuk fungsi-fungsinya sendiri ini lumayan cukup lengkap, bahkan untuk ketika pintu terbuka pun dia ada indikator, terus di sini ada tachometernya, ada full efisiensi yang ya itu standar semua lah ya. Pokoknya ada semua di sini, dan ini menurut gue cukup lengkap. Bahkan untuk yang fitur Toyota Safety Sense-nya pun ada di sini indikatornya semua, jadi kita nggak perlu ngeliat kemana-mana. Oke. Di belakangnya, nah ini ada sebuah setir yang menurut gue ini cukup oke, karena udah dilapis sama kulit, dan ini jahitan-jahitannya juga asli. Tombol-tombolnya juga banyak. Cuma sayangnya karena ini merupakan satu platform yang sama mobil-mobil Toyota yang lain nih, kayak Toyota Race, terus Foxy, bahkan untuk Veloz dan Avanza pun sama. Jadi ini setirnya adalah setir Toyota Veloz. Setir tuh buat driver gitu ya. Buat driver tuh kan yang paling pertama kelihatan di depan mata gitu ya. Ya elah, gue pakai setir Veloz ya gitu. Oke lah, lengkap lah fitur-fiturnya semua. Cuman kan ini kan setir Veloz, cuy. Ini kan sedan gitu. Tapi untungnya di sini ada pedal shift, jadi bisa nambah kelasnya bertambah, dan sensasi berkendaranya juga harusnya bisa lebih enak karena kita bisa memainkan pedal shiftnya ini. Untungnya seperti itu. Nah, tuas-tuasnya standar nih buat lampu-lampunya, dan secara default ini ada udah auto nih buat wiper segala macam. Di sini ada buat fitur-fiturnya ya, ada traction control, ada buat yang emergency brake, pengaturan lampu auto, sensor parkir, semua tombol-tombolnya ada di sini, hampir penuh semua, kecuali dua ini masih ada yang buat ini ya. Di sini kalau dibuka ada cup holder. Nah, terus di bagian sininya standar buat spion, buat kunci, buat power window, dan asiknya di sini udah pakai semi kulit sintetis, dan ini empuk-empuk, jadi sandaran tangannya cukup enak, walaupun plastik di sininya ini masih kelihatan ya mobil entry level banget sih ya, termasuk untuk plastik-plastik yang bagian dashboard atasnya sini juga semuanya sama, diselamatkan sama tadi di sini nih jahitan asli, dan juga ini yang empuk-empuk, ini yang bikin tampilan dashboard itu jadi lebih mewah dan juga berkelas. Terus di sini ada layar sentuh yang dibikin semi floating, walaupun ini belakangnya tuh masih terlalu ini ya menurut gue, jadi kayak TV tabung, cuman ya kalau dari depan sini sih emang nggak kelihatan, dan dia benar-benar besar. Dan yang gue suka, Android Auto-nya itu benar-benar responsif dan nggak pasti pakai kabel, jadi lo untuk konektivitas, nyetel lagu, map segala macam itu sama sekali nggak ada masalah, dan gue suka banget dengan fitur yang ada di layar sentuhnya ini. Masuk ke bagian bawah, AC-nya udah digital. Terus di sini ada indikator seatbelt, ada buat ionizer, jadi buat ngebersihin kabin kalau misalnya ngerokok atau apa gitu tuh bisa. Ini dia ada indikatornya nih, kalau lagi bersih hijau, kalau lagi kotor udaranya dia bakal merah. Nah, cuman ini buat soketnya, ini tuh kenapa sih nggak langsung yang slot USB gitu ya, atau USB-C gitu. Ini kan kalau kayak gini kita harus modal converter lagi, dan ini bakal bikin ribet dan ya kurang praktis aja lah Toyota. Coba tolong langsung disediain aja slotnya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan yang menurut gue cukup luas. Yang ekspektasi gue ini adalah sebuah wireless charging, tapi ternyata bukan, ini tempat penyimpanan doang. Terus ini standar untuk tuas transmisinya, ini piano black, dan sini ada empuk-empuk nih. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir lama atau macet, nyender-nyender gini, lutut kita nggak luka gitu karena ini lembut.
Ini ada auto hold sama parking brake ya. Terus tempat penyimpanan kecil, biasa gue buat naruh kunci atau naruh rokok di sini. Sini juga ada tempat penyimpanan yang bahkan bisa muat botol air minum, cukup lumayan. Nah, terus kita ngomongin joknya ya. Ini karena nyangkut sama posisi duduk nih. Joknya dia udah pakai bahan semi kulit dan perpaduan fabric. Cuman dengan support di bagian samping kanan kirinya ini tuh menurut gue ya ini jadi lebih enak gitu, khas sedan. Walaupun menurut gua ini untuk sebuah sedan posisi duduknya itu masih terlalu tinggi gitu. Harusnya bisa lebih mendem lagi gitu, bisa lebih makin dekat sama permukaan jalan. Tapi ya it's okay lah. Ini pengaturannya masih manual tapi lo bisa naik turun, bisa maju mundur dan juga bisa ya rebah dan juga tegak gitu ya. Ini standar lah. Udah gitu ya steering juga dia udah bisa teleskopik dan juga tilt. Jadi harusnya sih kita bisa dengan mudah menemukan posisi berkendara yang enak di mobil ini lah gitu. Untuk space-nya ya menurut gua ini standar, dibilang luas juga enggak, dibilang sempit juga enggak. Ruang kepala juga walaupun posisi duduknya tinggi dia masih cukup jauh, jadi ini it's okay lah gitu. Untuk di bagian depannya. Bagian belakangnya, cobain nggak? Cobain. Ya, cobain aja ya. Masa Vios masih disetirin, gaya banget lu pakai Camry baru disetirin. Tapi nggak apa-apa lah, cobain aja yuk. Nah ini kondisi ketika kita disetirin di dalam Toyota Vios. Ya memang ini beneran bukan mobil-mobil buat kaum eksekutif gitu ya. Banyak kurangnya ya untuk di belakang. Jadi gue belum ngomongin apa-apa tapi udah bisa menyimpulkan kalau Vios itu memang asiknya lo sebenarnya nyetir sendiri gitu ya. Di belakang ya temen atau keluarga lo. Karena apa? Ya secara ruang kaki oke, ini masih cukup lega. Kaki juga bisa masuk ke belakang. Posisi duduknya juga cukup oke, walaupun ini joknya fix, jadi dia nggak bisa direbahin lagi. Ini udah cukup sampai di sini. Nah di baris tengah ini dia oke, masih dikasih sandaran kepala. Tapi yang biasanya ekspektasi kita sedan itu duduk di belakang berdua dan di sini tuh ada apa nih? Nggak ada ini. Harusnya ada sandaran tangan gitu, jadi bikin set. Nah ternyata ini tidak ada. Jadi memang beneran ketika lo di dalam Vios ya lo duduk aja manis untuk mencapai ketujuan lo. Cuma untuk tempat penyimpanan gue cukup salut karena di sini ada satu, terus di sini ada cup holder juga, lo jadi lo bisa naruh minuman, bisa naruh kopi di sini semua, dan ini ada speaker, di sini ada buat AC dan juga buat slot nih. Nah ini yang gue bilang kenapa nih taruh di belakang, di depan malah nggak ada konverternya. Tapi ya kayak gitulah. Tapi sayangnya untuk ruang kepala sendiri mungkin karena ini konsepnya liftback yang harusnya tuh bisa lebih tinggi, tapi untuk tinggi badan gue 178 ini menurut gue agak pas-pasan ya. Tapi ya udahlah. Seperti ini kondisinya sebuah sedan entry level made in Toyota. Oke. Sekarang kita bahas soal impresi berkendaranya. Kenapa ini penting? Karena ini Vios nggak cuma berubah di tampilannya doang. Dia udah pakai platform yang baru ya. Jadi ini mobil Toyota buatan Daihatsu. Dia pakai platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Gua nggak ngerti sih bedanya DNGA sama TNGA itu apa. Tapi harusnya sama ya, cuma beda penyebutan doang. Ya istilahnya gitulah. Pokoknya ini Vios ini dia udah beda platformnya sama yang model-model generasi-generasi sebelumnya. Jadi efeknya adalah, sekarang kita lihat posisi tidur, lebih empuk, iya, tapi ini harusnya bisa gue wajarkan karena ini sebuah sedan yang memang harusnya jauh lebih nyaman gitu ya dari segi bantingan dan lain-lain. Dan karena ini merupakan sedan kekinian, jadi kalau nggak pakai seatbelt itu bunyi. Ini ada orang-orang ya, gila. Oke, yang gue rasain ada karakter yang cukup unik dari Vios ini. Dia gue rasa lebih stiff ya gitu, lebih presisi, tapi bisa lebih empuk. Nah ini kayak misalnya lewat posisi tidur, bahkan kamera pun nggak terlalu goyang gitu. Walaupun memang masih gue rasakan terlalu empuk ya udah ban suspensinya, tapi wajar karena ini adalah sebuah sedan gitu ya. Jadi secara overall untuk urusan handling harusnya memang sedan tuh superior ya gitu, enak. Apalagi ini udah pakai platform terbaru dari Toyota dan Daihatsu gitu ya. Jadi
gue sangat suka, walaupun mungkin karena ini karakternya adalah sebuah sedan bukan hatchback, jadi gue masih merasakan sebuah karakter handling yang lebih kalem gitu ya. Dia tuh nggak gesit, nggak presisi gitu ya, nggak selincah dan setajam hatchback. Jadi kalau lo mau belok pun juga dia tuh masih dilindungi gitu ya, maksudnya dibikin lebih soft gitu. No problem, karena memang pecinta sedan pasti bakal pengen rasa yang seperti itu gitu. Nah kemudian untuk performanya, nah tadi yang mesin 1500 cc dan dipadu sama transmisi CVT ini menurut gua ya ini cukup pas, dan bahkan lebih ya kalau misalnya kita pakai buat harian. Kenapa? Karena gue suka sama transmisi CVT-nya yang biasanya itu agak cenderung lemot atau apa, ini bisa meladeni kemauan pengemudi dengan lebih baik. Jadi dia cukup responsif, cukup agresif bahkan gitu ya, nggak seperti transmisi CVT pada umumnya yang beneran lembut, kalem gitu. Ini diajak agresif juga bisa, jadi mesin tuh gampang untuk ngeraung. Kayak sekarang di tanjakan kita cobain, nah dia tuh gampang untuk ngail tenaga, jadi tenaga mesin tuh udah nggak ragu-ragu untuk naik gitu ya ke berapa RPM gitu. Kira-kira sih kayak gitu. Dan untuk efisiensinya sendiri ini juga menurut gua standar sih ya. Dibilang irit ya pasti irit lah, namanya sedan, mesinnya 1500. Di MID itu sekitar 12,9 sampai 13 km per liter yang gue pakai di perkotaan, karena gue belum sempat ke tol juga ya. Dari Depok Pancoran yang itu macetnya agak lumayan, kita bisa dapat 12 sampai 13 km per liter. Menurut gue ya cukup lumayan lah. Dibilang irit banget enggak, tapi ya pastinya tidak boros. Gitu kira-kira. Oke, jadi inilah sebuah Toyota Vios yang memang dari dulu sampai sekarang dia diposisikan sebagai sebuah sedan entry level gitu. Buat kalian-kalian yang memang pengen sedan tapi nggak mau harganya terlalu mahal gitu ya, dia punya segalanya sekarang gitu. Kalau misalnya kemarin masih terbentur sama image-image taksi, gue pastikan di model terbaru ini jauh dari kesan sebuah taksi. Dan Toyota juga udah berkomitmen kalau misalnya Vios yang terbaru ini nggak bakal jadi limo untuk dijadikan taksi. Dari tampilan, dari fitur-fiturnya sekarang udah pakai Toyota Safety Sense, lo bayangin. Jadi dia bisa ngerem sendiri, dia bisa belok sendiri, dia punya adaptive cruise control dan lain-lainnya gitu ya. Udah gitu, ini juga sebuah sedan Toyota yang dibikin oleh Daihatsu karena dia udah pakai platform yang baru, DNGA. Itu kenapa dari karakter berkendaranya juga itu pasti bakal berbeda. Dan yang terakhir yang juga nggak kalah mengejutkan adalah harga jualnya juga sekarang jadi jauh lebih meningkat. Sekarang udah agak di 370 jutaan. Sedan makin mahal sekarang ya, tapi ya udahlah, karena memang dia niche market, orang-orang tertentu aja yang suka sedan gitu ya. Jadi silakan dinikmati aja. Setidaknya dengan sebuah mobil entry level ini, ya nggak kelihatan banget lah kalau ini mobil yang kelas bawah gitu. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit. Peace man.